kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, selamat menyambut hari Senin, mengawali minggu pada minggu ini. Mari sama-sama Bapak Ibu kita sepakat kembali satu dalam doa sebelum Anda juga mulai beraktivitas dan mulai berkarya bersama dengan penyertaan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami dan keberadaan kami yang tidak sempurna. Sempurna kami oleh karena kasih-Mu, dan seturut kehendak-Mu biar Roh Kudus-Mu memimpin pertemuan setiap pagi ini sebagai bentuk catatan baru dalam sejarah hidup kami. Kami yang dulu mungkin gak pernah terpikir untuk mencari wajah pagi hari secara konsisten dan persisten, tapi melalui media BW ini kami sepakat di tempat kita masing-masing, karena kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apapun yang menjadi masalah hidup kami, sebanyak apapun pergumulan kami, Allah yang kami sembah memiliki cara yang lebih banyak untuk mengatasi masalah dan pergumulan kami, dan kami percaya itu. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah pujian penyembahan kami hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan melalui layar yang telah saya share berikut ini.
Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kaulah permata hatiku, Tuhan. Biar lewat pujian ini ku ungkapkan kepadamu, tiada yang dapat menggantikan-Mu di dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
menjadikanku indah, dan semakin indah jadikanku indah, dan semakin indah jadikanku indah, dan semakin indah bagimu. Kau jadikanku semakin indah, bukan bagiku tapi bagimu Tuhan. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena kita punya apa Bapak Ibu? Kita punya Allah yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Kasih tos semangat pagi dulu dong buat saudara kita. Oke, saya juga nggak boleh lupa, harus menyemangati diri juga ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi menyambung yang kemarin nih, semakin seru sebenarnya ya. Ada kalau kita biasa bicara film, katakanlah misalnya bicara mengenai film Indiana Jones. Pastikan kita berpikir bahwa tokoh utamanya adalah Indiana Jones gitu ya. Karena kan judulnya Indiana Jones ya. Ketika kita bicara mengenai perikop di Hakim-Hakim kemarin, yang dimana perikopnya itu tulisannya adalah Deborah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu pembelajaran baru juga nih ketika saya pelajari sampai tadi malam ya, sampai tadi subuh. Tiba-tiba saya terbangun, awalnya agak kok perut kayak bukan keroncongan Bapak Ibu, tapi perut itu kayak lagi latihan band gitu. Pengen ngunyah mulutnya. Terus sudah gitu ya sudahlah, sambil sedikit-sedikit kenyang saya minum, lalu saya digerakkan untuk baca lagi. Nah, baca lagi bolak-balik. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan pagi hari ini di BW gitu kan? Setelah saya perhatikan, ini menarik nih Bapak Ibu ya. Kan kemarin kita kan baca di Hakim-Hakim tuh, pasal yang ketiga. Betul ya? Nah, Hakim pasal 3 itu apa? Itu Otniel. Tentang Otniel kan peran utamanya. Ya dong. Terus siapa lagi? Ehud. Peran utamanya siapa? Ehud. Bukan yang lain. Juga tetap Ehud sesuai dengan ininya. Lalu kemudian Samgar. Ya kan? Peran utamanya siapa? Samgar. Sesuai dengan judul perikopnya. Yang menarik di Hakim-Hakim pasal 4 ini berbeda Bapak Ibu. Berbeda apa Abuna? Karena setelah saya baca, karena tadinya tuh saya mau nyambung di Hakim-Hakim pasal yang kelima. Pasal yang ke-6 maksud saya. Tentang Gideon. Tapi belum, tiba-tiba digerakannya tuh baca lagi. Saya baca lagi apa ya yang mau disampaikan ya. Oh, ternyata kita kan bahas kemarin bahwa ternyata akhirnya Sisera yang ditakuti karena mempunyai 900 kereta besi dan selama 20 tahun dengan menggunakan 900 kereta besinya itu menindas bangsa Israel. Kalau kita lihat Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ketiga. Dari mulai ayat kedua, 3 ya. 2 dan 3 itu kan bicara mengenai satu sosok yang menurut saya cukup sentral. Kenapa? Karena itu problemnya gitu. Masalahnya tuh di situ, problem source-nya tuh di situ. Sumber biang keroknya tuh si Sisera ini sebenarnya kan. Selain bangsa Israel yang pada zaman itu kembali lagi tidak setia sama Tuhan. Ya. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya kan yang menjadi benang merahnya ini si Sisera ini. Kalau si Sisera ini nggak ada, sebenarnya nggak terlalu berbahaya gitu.
Tapi kan di sini Sisera dibilang ayat yang kedua, Sisera diam di Hargosat Hagoyim. Berseru kepada Tuhan, kenapa? Karena 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras menggunakan 900 kereta besi. Berarti Sisera ini bisa dikatakan sebagai, dalam konteks secara umum ya, panglima yang gagah perkasa. Betul nggak Bapak Ibu? Anda setuju nggak dengan saya? Betul ya? Panglima yang gagah perkasa, lalu kemudian disiapkan oleh Allah melalui Deborah, disuruhnya panglima gagah perkasa juga, namanya siapa? Barak. Ya toh? Jadi sebenarnya kalau Barak ketemu sama Sisera, ini equal banget gitu. Maksudnya ini win-win. Artinya oke lah. Cocok gitu, sesuai gitu, ya toh? Sama-sama latar belakangnya panglima perang, sama-sama punya pengalaman perang, sama-sama juga namanya juga disegani. Barak disegani di kaum Israel, Sisera disegani di baninya dia, yaitu di bangsa Amon. Tetapi Bapak Ibu, yang lucunya dia mati sama siapa? Yael. Yael itu siapa? Ibu rumah tangga kan? Ibu rumah tangga itu dekat dengan apa Bapak Ibu? Kan kalau dibilang panglima perang gagah perkasa kan karena dekat dengan alat-alat perang toh. Anda setuju? Betul ya? Iya. Contoh misalnya kayak Bu Helmi. Oh ini guru yang piawai karena berkutat dengan alat-alat peraga dalam mengajar. Betul Bu Helmi? Iya, betul ya. Ya, Bu Bidan. Oh, ini Bu Bidan Muhartik ini profesional di bidangnya. Karena apa? Karena berkaitan dengan alat-alat medis dalam menolong orang-orang untuk melahirkan, khususnya para kaum wanita. Yael, seorang ibu rumah tangga, istri dari satu laki-laki namanya Heber. Bapak Ibu pernah terpikir nggak ketika kita baca kemarin ayat 1 sampai ayat yang ke-10, ini kan lagi seru-serunya kan? Kita coba baca dulu sekali lagi ya, waktunya masih cukup lumayan banyak nih, supaya Bapak Ibu bisa ngerti tujuan apa, inti yang akan saya sampaikan sebagai pesan Tuhan itu, yang saya dapat tadi subuh itu apa. Kita baca dari ayat yang ke-2 ya, sampai ayat yang ke-10 ya. Hakim-Hakim pasal 4. Lalu kita agak mundur dulu, kemarin memang sudah 5 bahas nyanyian, tapi ini sesuatu yang ingin harus saya sampaikan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Oh maaf, tadi saya sempat bilang Bani Amon. Kalau Amon itu raja sebelumnya yang dikalahkan sama Ehud. Kalau ini raja Yabin raja Kanaan. Punya panglima tentara ialah Sisera. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramat dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ini kalau saya bayangkan film 300, Anda pernah nonton 300 Bapak Ibu? Yang 300, yang mengenai prajurit Sparta melawan negara Persia, ribuan negara Persia, orang-orang Persia, atau film Thor, atau film Lord of the Rings, atau kalau zaman saya dulu Babatan Leluhur atau Sor Sepuh lah gitu, kayak Brahma Kumbara lagi nyiapin rakyat-rakyatnya gitu. Kalau terlalu Hollywood terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Ya paling banter itulah ya, bayangkan ini lagi mau seru-serunya nih. Ya lalu kemudian Tuhan juga berfirman gitu, aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju ke sungai Kison. Nah, kalau perlu pakai efek.
dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, gitu ceritanya gitu ya. Ini film lagi tegang banget nih ya kalau film. Lalu jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, dan aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Barak mengerahkan suku Zebulon, suku Naftali ke Kadesh, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ini kalau musik biasanya lagi Anda bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya. Saya berharap Anda bisa bayangkan di balik kamera Bapak Ibu ya. Tapi bayangkannya jangan keterusan, nanti malah ketiduran lagi. Ya lagi tegang-tegangnya nih. Wah, bayangkan 10.000 melewati lembah Kadesh. Tiba-tiba ayat 11 baca deh. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbanting di Zaanaim yang dekat Kedes. Tiba-tiba kok muncul Heber orang Keni yang pindah-pindah, hubungannya apa? Betul nggak? Coba deh. Lagi tegang-tegangnya tiba-tiba muncul satu tokoh yang ibaratnya kayak lewat aja gitu. Nik tuk tik tuk tik tuk tik tuk tik tuk. Hubungannya apa? Dia nggak ikut perang. Betul nggak? Orang Heber ini siapa? Kok tiba-tiba dimasukin di tengah-tengah? Lalu masuk lagi ke ke benang merah cerita itu. Wah, Tuhan mengacaukan serta Sisera dan segala macam. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul ya? Luar biasa kan tuh. Ingat yang saya bilang tadi? Sisera adalah panglima gagah perkasa. Kita baca di ayat 21. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Artinya Bapak Ibu, seorang panglima gagah perkasa mati tewas di tangan wanita yang penuh dengan alat perkakas. Perkakas dapur, perkakas rumah, iya kan? Pantasnya kan dia matinya ditombak, iya dong? Atau terpanah, lalu panah Barak menancap di dadanya. Keren itu kalau film. Tiba-tiba ini yang matinya cuman gara-gara mampir ke rumahnya si orang Keni ini. Lalu apa maksudnya Abuna? Kalau ada pertanyaan, sebenarnya tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya siapa Bapak Ibu? Gimana Bu Helmi? Jawab Bu Helmi. Siapa yang bisa? Ayo kita jawab dong. Kita agak biar seru pagi ini ya. Biar nggak kayak kuliah subuh Bapak Ibu. Udah subuh-subuh bangunnya. Aduh. Coba. Barak. Siapa tadi? Yang ngomong Barak siapa tadi? Pak Jusman ya? Ya. Oke. Barak. Siapa lagi? Menurut Anda siapa tokoh utamanya? Barak, Yael atau? Yael. Oke, Deborah dan Yael tokoh utamanya. Oke, tadi ada Barak. Oke, udah cukup semua ya. Ini udah cukup mewakili. Ya, kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Tokoh utamanya, jawabannya adalah kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Itu yang membuat saya bingung tadi subuh. Kenapa saya dibangunin ya? Dibangunin sama Tuhan pakai lapar. Saya mau ngajak Bapak Ibu dengan kerendahan hati, kita baca di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 dulu. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak. Ini kan bayangkan lagi perang nih. Bersiaplah sebab inilah kira harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah memaju depan kau? Lalu turun Barak dari Gunung Tabor dengan 10.000 orang mengikuti dia. Ayat 15, baca deh. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak.
Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar, ya toh? Kemarin kita bahas mengenai kehilangan momen. Lalu Barak mengejar. Lalu kemudian di ayat 21, Yael istri Heber yang muncul tiba-tiba di ayat 11, lagi seru-serunya 10.000 tentara lagi jalan, tiba-tiba muncul ada satu tokoh, adapun Heber orang Keni itu yang ibaratnya apa gitu, siapa dia gitu, ya. Tapi di ayat 21 istrinya si Heber yang kita pikir siapa nih muncul tiba-tiba cuma satu ayat, ikut perang juga enggak, ya segala macam, tapi dia yang membunuh Sisera. Ayat yang ke-23 kita baca 1, 2, 3. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel. Jadi tokoh utamanya siapa? Hah? Kalau baca 23. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin orang raja Kanaan di depan orang Israel. Tadi saya bilang bukan jawabannya Bapak Ibu salah loh, bukan. Kurang tepat. Yabin. Jadi yang tokoh utamanya siapa? Yabin. Bukan. Tokoh utamanya adalah Allah. Apa maksudnya sih Abuna? Begini. Bapak Ibu dipakai Tuhan nih. Jadi bidan, jadi pengusaha, kerja di tambang, jadi hamba Tuhan, jadi worship leader, jadi guru. Menurut Anda tokoh utamanya siapa? Ketika Bapak Ibu berhasil membantu orang lahiran, ketika Bapak Ibu berhasil mengembangkan usaha, membesarkan anak, menyekolahkan anak sampai ke luar negeri, tokoh utamanya siapa? Tuhan Yesus, Allah. Ada banyak orang pasti akan memilih bahwa jadikan pakai aku Tuhan. Bapak Ibu mau nggak dipakai Tuhan? Katakan sama-sama dengan saya sambil letakkan tangan di dada. Saya mau dipakai Tuhan. Tapi bagaimana jika kalau dipakai Tuhan menjadi salah satu dari 3 orang ini? Yang pasti saya nggak mengarahkan seperti Sisera atau seperti Heber yang berkhianat dari kaumnya. Katakanlah seperti Deborah. Di dalam rumah tangga Anda dipakai Tuhan hanya sebatas Deborah. Doain orang terus. Saya sama Abu nih pernah begini. Bercanda, kita ngomong-ngomong santai. Wah, puji Tuhan ya. Yang kita doakan Tuhan jawab, ya. Kan ya namanya hamba Tuhan pasti orang pada minta doa dong, masa minta sumbangan. Pasti kalau ketemu hamba Tuhan minta doa kan. Terus kita sempat berselor gini. Ini lucu-lucuan ya, iya. Kita dimintain doa. Terus kita kalau minta doa siapa yang doain ya? Ketika orang sembuh juga nggak selamanya kita diingat. Ketika hamil pun nggak selamanya orang itu mengucapkan terima kasih. Ketika dia promosikan nggak jadi dipecat, juga tidak serta-merta ada semacam tanda terima kasih. Bahkan saya ingat sekali ada pengalaman ada pasangan suami istri yang sudah 7 tahun menikah, lalu dia sudah hampir masuk 9 tahun, lalu dia mau masuk tahun ke-10, dia didiagnosa nggak bisa punya anak karena istrinya sulit hamil. Ya, lalu kemudian kami doakan waktu itu pulang syuting, Abuni bikinkan jamu. Bahkan ketika saya keluar dari mulut saya, siap-siap ya tahun depan jadi Papa X ya, saya sebut saya namanya X ya, Papa X karena namanya X. Waktu itu masih jawab dengan penuh dengan sukacita dan pengharapan, amin amin amin. Tahun depan nih ketemu lagi di lokasi syuting,
hamil aja nggak ngasih tahu istrinya. Pun nggak ngasih tahu istrinya hamil, anaknya lahir pun nggak ngasih tahu ke kita. Menurut Anda, sikap apa yang harus saya dan Abuni lakukan? Kecewa? Marah? Kedagingan pasti iya. Dari sini saya ngerti. Oh, kalau kita mau dipakai Tuhan, bukan berarti harus kita sampai di bagian akhir, Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan pakai kita hanya sebatas sebagai pembuka. Ada kalanya Tuhan pakai kita hanya sebagai faktor di tengah-tengah prosesnya Tuhan ngasih jawaban ke orang ini. Bahkan ada kalanya orang yang gak ngerti apa-apa malah dapat semuanya. Yael ini kan gak dapat, sebenarnya istri biasa. Siapa sih yang nyangka seorang Yael ini akan tercatat di dalam sejarah kitab suci? Disamakan dengan Deborah yang nabiah, disamakan dengan Barak yang panglima gagah perkasa. Tapi Yael itu adalah right person in the right moment and the right place. Orang yang tepat di situasi yang tepat dan tempat yang tepat. Apakah kita protes? Apakah Barak perlu marah sama Tuhan? Makanya ketika kemarin bahas nyanyian Deborah, saya melihat, oh Barak berbesar hati. Karena Barak nyanyi juga sama Deborah. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-5, di nyanyian Deborah. Dan Deborah pun juga berbesar hati menyebutkan Yael sebagai wanita yang diberkati. Dia mengakui bahwa ini orang diberkati banget gitu. Dan dia nggak protes. Harusnya saya dong. Karena kalau bikin secara film, starting pointnya kan apa? Deborah yang dimintain tolong. Deborah yang menubuatkan. Kita langsung berpikir ini endingnya, happy endingnya tuh pantasnya Deborah. Tapi ternyata Yael. Dan kita berpikir, oh, saya sempat ngomong kan, wah ternyata Yael yang dipakai Tuhan. Betul, nggak salah Yael dipakai Tuhan. Tapi peran utamanya bukan Yael, bukan Deborah, bukan Barak. Peran utamanya siapa? Peran utamanya adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri, Bapak Ibu. Jadi pesan Tuhan pagi hari ini, sekalipun Anda mungkin secara fakta, betul tanpa Anda itu nggak jalan. Betul tanpa adanya Anda itu nggak ada. Betul tanpa adanya Anda dia nggak bisa. Tapi bagaimana jika memang rencana Tuhan kita hanya dipakai sebatas Barak atau Deborah, atau bahkan juga kalau Anda beruntung seperti Yael yang ibaratnya nggak ngerti apa-apa, tapi dia cuma pegang kesetiaan bahwa dia nggak sepakat sama suaminya yang tiba-tiba membelot ke musuhnya karena cari keuntungan. Yang dia tahu adalah ini musuh bangsa saya, ya saya bunuh aja. Sesimpel itu dia. Dia nggak dapat nubuatan, dia nggak ketemu sama Deborah, dia nggak ketemu sama Barak. Ada berapa banyak dari kita yang gak rela ketika seseorang yang tidak ikut berjuang bersama-sama tapi dapat semuanya. Enak banget dia, masuk langsung jadi, gak ikut prosesnya. Bapak Ibu, dari pembacaan hakim-hakim yang mengenai Deborah ini, kita diajarkan satu hal. Aktor utamanya bukan diri kita, Bapak Ibu. Taruh tangan di dada, aktor utamanya bukan saya. Aktor utamanya itu Tuhan. Karena Alkitab mencatat, Allah juga kok yang menyerahkan Sisera lewat pedang. Pedang siapa? Enggak cuma pedang Barak. Pedang Barak dan 10.000 tentaranya. Lewat siapa? Nubuatan Deborah. Lewat siapa lagi? Yael, seorang ibu rumah tangga yang cuma tahu alat-alat perkakas, tapi bisa membunuh panglima yang gagah perkasa.
Makanya di situ di ayat yang ke-23 dijelaskan lagi. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin. Bagaimana jikalau ketika Allah bilang, adil menurut saya? Nggak adil dong Tuhan. Saya udah ikut Tuhan. Tapi kok nggak hamil-hamil anak saya? Saya udah ikut Tuhan. Tapi kok nggak naik jabatan saya? Lah orang itu baru ketemu, baru terima Tuhan. Langsung naik jadi promosi. Lalu bagaimana kalau Tuhan bilang, ini bukan tentang siapa yang saya angkat. Karena ujung-ujungnya aktor utamanya bukan kamu. Kamu gak sadar aktor utamanya adalah saya? Apa Bapak Ibu berani protes? Saya rasa enggak. Yuk kita buka terakhir di Roma. Roma ya, Roma pasal yang ke-11. Ini alasannya Bapak Ibu. Ya. Segala sesuatu itu bukan dari kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah susah-susah payah tapi nggak bisa nerima hasilnya di sini, jangan kecewa. Karena apa? Nanti Bapak Ibu akan diperlengkapi ketika Bapak Ibu ketemu mempelai Bapak Ibu, yaitu mempelai Tuhan Yesus. Amin. Makanya pastikan kita itu jangan berubah setia. Seperti yang saya bilang, tradisi nggak menyelamatkan kita, tetapi presisi dalam mengejar hadirat Tuhan itu yang akan memastikan kita mendapat bagian kerajaan Allah. Amsal pasal yang 11 ayat 36. Sama-sama kita baca di tempat masing-masing. Roma maksud saya. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kok begitu? Loh iya. Karena penjelasannya di ayat 34 dan 35. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Ketika Tuhan pakai si A, pakai si B, atau pakai kita di tengah-tengah, tapi nggak nyampe finish. Apa kita protes? Capek loh Tuhan, saya yang bangun tapi saya nggak ngerasain apa-apa. Bagaimana kalau Tuhan bilang, kan segala sesuatu dari saya. Dan oleh saya. Dan bagi saya loh kemuliaan, sampai selama-lamanya bukan bagi kamu. Apa kita mau protes? Lalu kemudian siapa yang pernah menjadi penasehat Tuhan, penasehatnya? Oh Tuhan itu penasehat kita kok melalui Roh Kudusnya. Sebijak-bijaknya seseorang, gak ada yang bisa jadi penasehat Tuhan. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Apa yang sudah kita merasa, saya udah pakai ini, kasih ini buat Tuhan loh. Waktu saya, hidup saya. Kita lupa waktu dan hidup itu kan Tuhan yang kasih. Tuhan yang izinkan kita lahir dari rahim ibu kita. Kalau Tuhan gak izinkan kita juga gak ada. Jadi tetap ujung-ujungnya gak ada. Kita itu punya hak untuk bergening sama Tuhan. Hak kita adalah apa? Mahkota kemuliaan dan mahkota kehidupan. Bukan tawar-menawar sama Tuhan hak kita. Jadi hari ini, sekalipun mungkin Bapak Ibu merasa, saya ini di tim ini gak dapat apa-apa. Jangan mikir sekarangnya. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang dipakai sebagai barak. Ketika yang gak setia sudah dapat duluan, jangan putus asa untuk setia sama Tuhan dan mencari wajah Tuhan di pagi hari. Ingat Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, bukan semaunya, ditambahkan kepadamu. Amin. Mirip ya, semuanya sama semaunya. Semuanya, katakan semuanya. Semaunya, mirip-mirip dikit lah. Beda-beda tipis ya. Tapi maknanya beda. Demikian Bapak Ibu, sebelum besok kita lanjut di Gideon.
Hari ini pesan Tuhan adalah bagaimana jikalau Anda hanya dipakai Tuhan cuma di bagian awal. Atau muncul di tengah-tengah. Lalu hilang lagi, nggak diingat sama orangnya. Nggak usah marah Bapak Ibu. Karena tujuan kita dipakai Tuhan bukan untuk membuat orang itu ingat kita. Ini memang sulit. Saya akui kok. Nggak gampang. Tapi kalau kita tulus, kita nggak boleh mengharapkan orang itu ingat kita. Kalau kita tulus, kita harus mengharapkan orang itu ingat Tuhan. Karena kan kita mendoakan dengan nama Tuhan, bukan dengan nama kita, toh. Kita juga mendoakan dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasa kita. Orang itu harus ingat Tuhan, bukan ingat kita. Ya kalau kita diingat, itu apresiasi dari Tuhan kepada kita. Tapi kalaupun kita nggak diingat, bukan berarti Tuhan nggak ngasih apresiasi. Tuhan mau lihat, kamu ingat nggak kalau segala sesuatu itu dari saya, oleh saya, dan bagi saya. Bukan tentang kamu nih, tapi tentang saya. Mari sama-sama tundukkan kepala, taruh tangan di dada, kita berdoa. Kami minta ampun Tuhan, jujur saja, ini nggak mudah. Kadang kedagingan kami, iblis suka merongrong mengintimidasi. Udah banyak yang kau korbankan, masa kau nggak diingat dan dilupakan? Tapi sebenarnya pengorbanan kami masih di bawah standar pengorbanan yang sesungguhnya. Yaitu ketika engkau berkorban dari Allah jadi manusia, bahkan berkorban menjadi korban yang sempurna, tersalib dengan tubuh yang hancur untuk menebus dosa kami. Pengorbanan kami nggak ada apa-apanya. Kami sekarang sadar, pakailah kami sebagaimana kehendak Tuhan. Ampuni jika mulut kami pernah mengatakan protes sama Tuhan, membandingkan dengan kinerja orang lain, bahkan selalu berpikir bahwa harusnya kami, bukan dia. Tapi mungkin ada masanya kami dipakai sebagai Deborah. Orang itu sedang dipakai sebagai Barak. Atau kami sebagai Barak dan orang itu tiba-tiba muncul sebagai Yael. Yang penting kami bukan seperti Heber yang membelot cari keuntungan. Atau seperti Sisera yang sombong dengan segala kemegahannya sebagai panglima dan pengalamannya berperang selama 20 tahun. Atau menjadi raja atas diri sendiri seperti Yabin. Karena pada akhirnya semua itu hanya bisa ditundukkan oleh Tuhan sendiri. Kami persembahkan apa yang bisa kami lakukan hari ini. Dan bukan untuk mengingat siapa yang berjasa untuk pekerjaan, keluarga maupun pelayanan ini. Tetapi kami semua mau belajar. Segala sesuatu hanya dari Tuhan. Kami kerjakan hanya oleh Tuhan dan juga bagi Tuhan. Karena kemuliaan itu selama-lamanya hanya milik-Mu. Tuhan memberkati engkau Bapak Ibu dengan pengertian yang baru dan memberi arahan dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Dengan demikian kita tidak mudah sekali jatuh atau dijatuhkan oleh iblis. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan dan juga damai sejahtera, roh takut akan Tuhan dan pemikiran yang berbeda. Perspektif yang lebih luas, jiwa yang lebih besar, lebih legowo. Tuhan boleh pakai kita kapanpun, dimanapun, selama apapun, ataupun sebentar apapun. Baik sebagai Deborah, baik sebagai Barak, ataupun sebagai Yael, atau hanya sekedar sebagai tentara yang 10.000. Nama kita mungkin tidak tercatat dan diingat oleh orang-orang. Tetapi nama kita tercatat di kitab kehidupan di sorga. Bagian dari rencana Allah yang akhirnya berhasil dan nama Allah dimuliakan atas apa yang kita kerjakan hari ini, esok dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengerti dan sepakat, sehati, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang baik dan hebat. Oke. Ya demikian Bapak Ibu yang bisa kita
bahas hari ini, jadi tetap berjalan ya. Nggak diingat nggak apa-apa. Yang penting orang itu ingat siapa? Ingat, ingat utangnya Abuna biar bayar ke saya aja. Ingat Tuhan Bapak Ibu. Kalau ingat Tuhan, nanti Tuhan yang kasih ingat apa yang harus dia selesaikan. Oke Bapak Ibu, Tuhan berkati, shalom, God bless. Dan terima kasih, saya ada nih ucapan terima kasih untuk semua kemarin yang sudah ikut di link dan juga mendoakan. Kemarin kami berjalan dengan baik ya, peringatan 2 tahunnya BW, 2 tahunnya Crash Kids dan juga 3 tahunnya OIC. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Tuhan berkati selalu untuk semua taburan dan juga keterlibatan Bapak Ibu semua ya, ini sehingga semua kemarin terberkati ya. Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu semua, Yesus memberkati. Makasih Abuna. Sama-sama. Iya. Waduh, Ibu Marta sudah mau siap-siap ini ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Iya. Ya, terima kasih ya sudah berkenan ikut BW. Oke Bapak Ibu yang terkasih, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Shalom, God bless. Salam buat Makasih ya Buna. Bapak Ibu semua. Ya sama-sama Bu. Salam buat keluarga juga. Terima kasih Abuni sudah bantu saya di kaos. Tuhan berkati. Kami izin pamit ya Bapak Ibu. Sampai ketemu besok pagi lagi, oke? Oke. Dah. Terima kasih Pak Jusman, keterlibatannya Bu Helmi, thank you so much Bu Bidan juga terima kasih. Semuanya ya terima kasih banyak. Shalom.